said, open, let me see you get loose. It's going down for real. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang kami hormati Mbak Irma dan Mang Gilman, dan juga yang kami banggakan rekan-rekan dan kawan-kawan sekalian. Kami dari kelompok pertama, saya sendiri Ahmad Nuhdi Rifki, serta ketiga rekan saya ada Hani Kartika, Rahmat Zulfitra, dan Fadul Auzan akan mempresentasikan hasil diskusi rintisan kami yang mengulas tentang The Scope of Industrial Archaeology. Next. Berikut nama dan MPM kami. Pertama, pada dasarnya bab pertama ini dibagi menjadi 3, ada The Origin of Industrial Archaeology, ada teori, dan juga ada international context yang akan membahas tentang arkeologi industri di berbagai negara, Europe dan Amerika. Pertama kali untuk sejarah, yaitu The Origin of Industrial Archaeology ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Fadul Auzan. Waktu dan tempat dipersilakan, Fadul Auzan. Terima kasih kepada Saudara Rifki. Yang pertama adalah The Origin of Industrial Archaeology. Istilah arkeologi industri telah ditunjukkan pada akhir abad ke-19. Namun istilah tersebut baru populer pada pertengahan abad ke-20 atau tahun 1950-an di Inggris. Hal ini muncul dari kepedulian untuk merekam dan melestarikan beberapa monumen revolusi industri di Inggris. Saat pembangunan kembali kota besar-besaran. Makerix yang bekerja dengan Workers Educational Association di Universitas Birmingham menyoroti perkembangan besar tersebut, transformasi distrik besi dan baja utama. Makerix menekankan pada apa yang dapat dipelajari dari sisa-sisa fisik industrialisasi. Selanjutnya, pada tahun 1959, dibentuk Komite Pelindungan Arkeologi Industri dan mengadakan pertemuan dengan publik, di mana pada pertemuan tersebut diputuskan bahwa rekomendasi dibuat untuk pemerintah nasional untuk mendesak pembentukan kebijakan pencatatan dan perlindungan sisa-sisa industri awal. Selanjutnya, pada tahun 1963, dibentuknya NRIM atau National Record of Industrial Monument oleh CBI atau Commission for British Archaeology dan Kementerian Bangunan dan Pekerjaan Umum. Selanjutnya, pada tahun 1973, didirikan IAA atau Association for Industrial Archaeology. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk mendorong peningkatan standar pencatatan, penelitian, konservasi, dan publikasi, serta untuk membantu dan mendukung survei regional, dan spesialis, serta kelompok penelitian dan badan yang terlibat dalam pelestarian monumen industri. Pada tahun 1977, IAA mengeluarkan jurnal yang diterbitkan oleh University of Oxford. Jurnal ini menjadi satu-satunya jurnal nasional yang bertahan pada disiplin ilmu ini. Selanjutnya, pada arkeologi industri ini menekankan pada pelestarian hanyalah bagian dari arkeologi industri, dan tujuan utama harus ditunjukkan pada pencatatan artefak dan bangunan serta menerangi konteks orang-orang yang bekerja di masa lalu. Arkeologi industri jarang berdebat atau berselisih di lingkup yang luas, misalnya tentang asal-usul dan efek industrialisasi. Keunggulan dari arkeologi industri adalah dokumenter dengan bukti materialnya, dan tidak perlu takut dalam menggunakan untuk membantu menjelaskan situs dan strukturnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hani. Menambahkan Auzan tadi untuk AIA, Association for Industrial Archaeology, itu pertama kali dipimpin presiden pertama yaitu LTC Rhodes. Dan juga pada dasarnya Michael Rix ini lebih dibanding dengan industri ini lebih menekankan kepada istilah archaeology, dan pada akhirnya lalu muncul CBA, Council British Archaeology, pada tahun 1959. Selanjutnya, Hani. Selanjutnya, saya Hani akan menjelaskan mengenai industrial archaeology and archaeological theory. Next. Jadi,
arkeologi industri ini mulai diakui sebagai studi pada tahun 1960. Nah, itu tuh bersamaan dengan berkembangnya arkeologi sebagai ilmu yang lebih teoritis. Nah, selanjutnya arkeologi industri ini lebih bersifat deskriptif, berbeda dengan ilmu arkeologi lainnya yang lebih bersifat analitis. Nah, kalau misalnya arkeologi industri ini lebih bersifat deskriptif. Selanjutnya, bukti dokumenter. Jadi, bukti dokumenter itu merupakan bukti yang paling sering digunakan di arkeologi industri. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau digunakannya stratigrafi, struktur, dan analisis lainnya dalam arkeologi industri ini. Nah, selanjutnya, dalam arkeologi industri juga sumber atau bukti dokumenter ini bisa digunakan untuk menentukan perilaku manusia masa lalu yang menggunakan barang industri tersebut. Nah, selanjutnya arkeologi industri juga berfokus pada sisa-sisa fisik industri masa lalu. Nah, jadi sebagian besar pekerjaan arkeologi industri ini berfokus pada bagaimana sih perkembangan industri yang terlibat. Nah, dari situ tuh bisa dilihat dari sisa-sisa fisik dari industri masa lalu. Next. Nah, selanjutnya adalah pendekatan yang digunakan oleh para arkeolog industri. Jadi, pendekatan ini tuh digunakan oleh arkeolog industri bertujuan untuk memberikan sarana penggalian informasi yang maksimal dari sisa-sisa material yang maksudnya dari sisa-sisa material dengan melakukan observasi. Jadi, pendekatan yang biasa digunakan itu yang pertama adalah pendekatan Marxist. Jadi, pada pendekatan Marxist ini lebih ditekankan pada struktur sosial masa lalu dan status pemilik serta hubungan sosial tenaga kerja dan pemilik modal dalam suatu usaha. Nah, jadi arkeologi industri itu tidak hanya berbicara mengenai teknologi industri itu sendiri, tetapi juga sistem hubungan sosial yang ada di dalamnya. Nah, jadi arkeologi industri ini juga bisa menjelaskan hubungan sosial yang terjalin antara majikan dan buruh yang bekerja di suatu sektor industri. Selanjutnya, pendekatan yang biasa digunakan yaitu pendekatan arkeologi kontekstual. Nah, jadi kalau pendekatan arkeologi kontekstual ini lebih mengacu pada deskripsi lengkap dan terperinci dari konteks total sebagai keseluruhan jaringan asosiasi. Nah, jaringan asosiasi ini mencakup ekonomi sumber bahan mentah, metode pemrosesan, jaringan transportasi, dan juga konteks sosial produksi. Next. Nah, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi arkeologi industri. Faktor pertama yaitu faktor lingkungan. Jadi, faktor lingkungan itu mencakup keberadaan situs, keberadaan bahan mentah, struktur, dan topografi. Jadi, hubungan suatu fitur dengan faktor lingkungan ini bisa menjelaskan bagaimana sih latar belakang terbangunnya suatu bangunan industri. Nah, dan juga dari situ tuh kita itu dapat menempatkan hal tersebut ke dalam runtutan kronologis. Nah, yang kedua adalah peran manusia. Jadi peran manusia ini itu penting ya, soalnya manusia itu memiliki peran dalam penciptaan materi budaya. Jadi manusia di sini itu berperan sebagai pelaku utama dalam pembuatan industri dari masa ke masa. Next. Sedikit menambahkan dari faktor lingkungan dan peran manusia juga ada bagaimana arkeologi industri pelestarian hanyalah sebagian dari arkeologi industri dan tujuan utamanya itu harus diarahkan pada pencatatan artefak dan bangunan dan menerangi konteks orang di tempat kerja di masa lalu. Keseimbangan juga tidak tercapai, tetapi penekanan berlebihan pada monumen sekarang menghilang dan arkeologi industri sekarang dapat menggantikan sebagai cabang studi arkeologi yang lengkap jika pada saat yang sama akan menerima kebutuhan untuk agenda penelitian itu sendiri dengan konten teoritis. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Next.
Nah, jadi arkeologi industri ini tidak hanya merekam penampilan struktur dan artefak dari masa lalu, serta mengatur mereka ke dalam konteks ekonomi dan teknologi, tetapi juga mencoba menjelaskan bagaimana mereka menunjukkan perubahan atau kontinuitas dalam perilaku manusia. Nah, dengan cara ini, arkeologi industri dapat memberikan kontribusi khusus untuk memahami perkembangan masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahmat Zulfikar. Oke, selanjutnya itu adalah international context. Next. Nah, yang pertama itu ada di Amerika. Nah, di Amerika itu pernah berdiri yang namanya The Historic American Building Survey pada tahun 1930-an. Nah, di mana The Historic American Building Survey ini didirikan bertujuan untuk pada saat itu bertujuan sebagai sarana untuk menyediakan pekerjaan bagi arsitek yang menganggur. Nah, survei yang dilakukan oleh The Historic American Building Survey ini dilakukan pada tahun 1967 sampai 1978, di mana survei perintis ini dilakukan pada pabrik tekstil New England. Nah, tidak sampai di situ, program ini juga berlanjut dengan bangunan industri yang kemudian dicatat oleh The Historic American Engineering Record. Nah, The Historic American Engineering Record ini menggunakan teknik yang mirip dengan NRIM di Inggris, di mana teknik ini menghasilkan pencatatan yang lebih rinci. Selain itu, The Historic American Engineering Record ini dilakukan oleh staf universitas dan mahasiswa yang bekerja di bawah kontrak dengan National Park Service. Kemudian di Eropa ini sisa-sisa fisik industri membutuhkan waktu yang sangat lama agar bisa diterima. Nah, misalnya itu ada di Prancis, The Inventaire General didirikan pada tahun 1964 untuk membuat catatan warisan budaya Prancis dan mulai memasukkan situs industri ini pada tahun 1983 dengan berdirinya sebuah kelompok warisan industri yang ada di dalam Inventaire General ini, yaitu Cellule du Patrimoine Industriel. Nah, kelompok ini melakukan berbagai survei tematik untuk menghasilkan catatan warisan budaya industri di daerah Perancis. Kemudian di Belanda, Belanda memiliki sebuah proyek database situs industri, di mana Belanda melakukan survei yang berkonsentrasi pada arsitektur dan tata kota antara tahun 1850 sampai 1945. Nah, kemudian tanggung jawab database ini, database warisan industri ini diserahkan kepada PIE atau Project Bureau Industrial Effort yang dibuat pada tahun 1962. Selain itu ada di Norwegia, bangunan dan industri yang telah dicatat dengan baik oleh Council for Culture dan Museum Teknik Norwegia. Di daerah lain juga ada di Swedia, itu sebuah lembaga yang melakukan pemantauan terhadap inisiatif perekaman data situs industri melalui Kantor Pusat Barang Antik Nasional Swedia. Sedangkan di tingkat internasional, itu UNESCO mengambil kebijakan untuk menentukan situs budaya dan ekologi penting sebagai situs warisan dunia. Sekitar 300 situs diberikan status ini. Namun hanya sedikit yang berasal dari situs industri. Kemudian pada tahun 1973 itu dibentuk Komite Internasional untuk Konservasi Warisan Industri atau TICCIH dan telah membuahkan hasil dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya industri masa lalu. Next. Nah, di Amerika Serikat itu situs-situs industri dikelola dengan baik oleh National Park Service. Sebagai contoh itu ada pabrik besi Saugus di Massachusetts dan Hopewell Furnace di Pennsylvania. Nah, kedua situs ini berada dalam perawatan National Park Service. Nah, hal ini membuat kedua situs ini terpelihara dan ditafsirkan dengan baik. Di sisi lain itu ada di Eropa. Di Eropa itu misalnya ada Belanda. Belanda itu mendirikan Museum Open Air Belanda, tepatnya di Arnhem pada tahun 1912 yang berisi beberapa
situs industri seperti pabrik kertas dan pabrik minyak yang digerakkan oleh kuda. Di Prancis itu pada tahun 1974 itu tercipta ekomusi di Le Creusot, Prancis, di mana hal ini mempelopori pendekatan baru dengan melibatkan komunitas lokal dalam melakukan interpretasi situs industri. Di sisi lain itu ada di Jerman, pentingnya industri berat bagi perekonomian Jerman baru diakui sejak tahun 1930. Nah, ketika Deutsches Bergbaumuseum didirikan di Bochum atas inisiatif industri pertambangan. Masih di wilayah Jerman itu ada kawasan industri Ruhr, di mana kawasan industri ini merupakan kunci kemakmuran ekonomi Jerman pada paruh abad ke-19, pada paruh kedua abad ke-19, dan kawasan industri ini mampu membiayai pelestarian monumen-monumen penting yang ada di daerah tersebut. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Saudara Rifki. Yep. Tadi udah jelaskan panjang lebar oleh Rahmat Zulfikar tentang international context di arkeologi industri sendiri pada bab 1 ini. Ada bagaimana di Amerika dengan pandangannya dan juga pembuatannya, dan juga dengan di Eropa, di Inggris khususnya, juga ada banyak pandangan dan juga pengaruh revolusi industri di Inggris itu sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas tentang Austria. Di Eropa juga, Austria salah satu pusat penambangan dan industri terpenting di Eropa juga. Ini di gambar ini adalah salah satu tempat untuk penelitian arkeologi industri, Styrian Tyrant Trail. Salah satunya di gambar sebelah ini dibuat untuk menghubungkan serangkaian situs besi dan tanur sembur di Erzberg, Austria. Next. Yep, di selanjutnya ada Swedia. Di Swedia terdapat Stora Stoken. Ini disebabkan oleh runtuhnya pekerjaan di bawah tanah yang ekstensif. Perusahaan Stora sendiri menyadari pentingnya sisa-sisa penambangan mereka. Bagaimana penambangan itu akhirnya perusahaan itu sendiri membuat ataupun mendirikan museum pertambangan yang dibuka pada tahun 1920-an. Beberapa tanur sembur juga pada awalnya juga diawetkan di Swedia, terutama pabrik besi perkebunan di Engelsbergs, tempat tinggal pemilik rumah abad ke-18 dan para pekerjanya. Ini juga ada beberapa contoh distrik-distrik di Swedia yang sangat khas dengan warna merah marun yang diisi oleh para pekerja industri pertambangan yang ada di Swedia itu sendiri. Engelsberg. Next. Next. Yep. Selanjutnya dari dari Austria lalu ke Swedia dan terakhir ke Norway, ada Røros. Yang menarik di sini adalah bagaimana situs di arkeologi industri ini pada akhirnya ditetapkan oleh UNESCO sebagai World Heritage, situs warisan dunia pada tahun 1982. Ini menjadikan Norway, yaitu Røros ini sendiri, sebagai salah satu kompleks industri pertama yang ditetapkan sebagai situs warisan dunia. Ini juga bisa kita lihat bagaimana distrik-distrik yang dibangun di atas Røros itu sendiri, dan juga ada pemukimannya yang syarat akan nilai historis dan arkeologi, terutama arkeologi industri itu sendiri. Next. Juga kita akan membahas tentang critical review di bab ini, dan juga ada beberapa kritik yang kita diskusikan bersama ketiga rekan saya, Fadlul Auzan, Anika Tika, dan Rahmat Zulfikar, bagaimana di awal di subbab pertama di origin dan juga di teori dijelaskan bahwa lebih menekankan kepada bukti dokumenter, namun pada di internal konteks itu sendiri ada paradoks di sini, bagaimana di subbab ketiga penulis dengan jelas menyatakan arkeologi industri menggunakan semua bukti yang tersedia. Dibuktikan dengan statement industrial archaeology is really a way of looking
at a period of human history, using all evidence available and not just the documentary. Bagaimana di statement ini, bagaimana bisa ditekan oleh ada paradoks di sini bahwa penulis dengan jelas menyatakan arkeologi menggunakan semua bukti yang tersedia, bukan hanya bukti dokumenter. Berbanding kebalik di subbab kedua. Next. Saya pikir itu penjelasan dan tinjauan kami tentang buku ini, bab pertama, Malnefersen, tentang origin, teori, dan juga international context. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari kelompok 1, saya Ahmad Rifki, dan ketiga rekan saya, Rahmat Zulfitra, Fadlul Auzan, dan Hani Kartika undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.